Tapi kalau lagi ngalamun sendirian boleh jadi sedang turun ya. Ya. Walladzina yu'minuna bima. Ini kalau kalimat amana ya. Lanjutannya bi, ini artinya beriman. Tapi kalau amana tidak dilanjutkan dengan bi, mengamankan. Ya. Alladzi amanahum min khauf, yang mengamankan. Dan kata sifat untuk amanah satu ya, al-mu'minu, ada mu'minun, ada al-mu'minu. Kalimat mu'minun ini harus pakai tanwin tentunya. Kalau ini tidak boleh pakai tanwin. Mu'minun sifat untuk kita. Al-Quran menyebutkan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, itu manusia. Tapi kalau al-mu'minu dalam Al-Quran, wallahu alam, yang saya temukan cuma satu, sifat Allah. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kalau untuk dikasih bentuk banyak, ya sifat manusia. Innamal mu'minuna ikhwatun, ulaika humul mu'minun, atau innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qad aflahal mu'min, sifat manusia. Jadi kalimat mukmin ini bentuk nakirah. Nakirah itu memberi makna umum. Al-mu'minu ma'rifat, arti ma'rifat itu diketahui. Berarti sudah pasti kalau al-mu'minu. Dan di dalam Al-Quran kata al-mu'minu hanya terdapat sebagai sifat Allah. Wallahul khaliqul bari'ul al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Nah baik, jangan disamakan arti mukmin, al-mu'min, yu'minuna, amanu, jangan disamakan. Penting mempelajari ilmu sharaf di situ. Tapi untuk kajian Al-Quran, ilmu sharaf bukan cuma tahu ini madhi, ini mudhari. Bukan hanya tahu ini isim fa'il, isim maf'ul. Ketika mengkaji Al-Quran, kenapa di sini pakai nakirah, di situ ma'rifat, di sini mudhari, di sini madhi? Itu yang harus kita gali. Jadi mengkaji Al-Quran itu kata per kata. Makanya hadis menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah. Harfan dari kalimat yu'minun, ya hamzah mim nun waw nun. Harfan dari kalimat al-mu'min, mu'min, beda-beda harfannya itu. Dan masing-masing memiliki makna. Oleh karena itu satu huruf saja salah baca atau salah tempat bisa berubah makna. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, ada huruf ba, itu diartikan beriman. Kalau tanpa ada huruf ba, bisa diartikan mengamankan, seperti wa amanahum min khauf, bukan wa amana bihim. Allah amanahum artinya mengamankan. Akar katanya adalah amina. Ya. Amina tambah alif amana. Ya. Jadi af'ala, sehingga fi'il mudhari'nya yuminu. Ya. Amana yuminu. Namun untuk qiraat Asim yu'minu. Fi'il madinya amana. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Fi'il mudhari'nya yu'minu. Kalau riwayat Warash, fi'il madi amana, fi'il mudhari' yu'minu.
Jadi yang konsisten siapa? Waras atau hafaz? Iya. Kalau hafaz fi'il madhi amana, fi'il mudhari yu'minu. Kalau waras fi'il madhi amana, fi'il mudhari yu'minu. Nah, ini untuk riwayat waras membacanya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirah, ya, wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima, terhadap apa saja. Ma umum. Kalau Al-Quran menyebut ma, sudah ma saja, artikan apa adanya. Tapi umumnya terjemahan ma itu adalah Al-Quran. Bima unzila ilaik disebut Al-Quran. Allah menggunakan kata ma, jangan dirubah menjadi Al-Quran. Tapi kan Al-Quran juga, iya, cuma tidak hanya Al-Quran kalau ma. Itu maksudnya tuh. Allah memilih kata bima, kenapa tidak walladzina yu'minuna bil Qur'an? Sebab sudah pasti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, iya, tapi bukan hanya Al-Quran. Bukankah hadis kursi juga dari Allah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat, memberikan contoh, itu juga wahyu dari Allah. Jadi wahyu tidak hanya Al-Quran yang diterima Rasul, termasuk hadis kursi tentang surat Al-Fatihah umpamanya. Rasul bersabda, Allah berfirman, qasamtus salata nisfain, salat aku bagi dua bagian, satu bagian untuk hamba, untukku, satu bagian untuk hambaku. Itu kan kalimat untukku, untuk hambaku, firman Allah disampaikan Rasul, itu bima unzila ilaik. Jadi Allah menggunakan kalimat bima unzila tidak sebatas Al-Quran, meliputi wahyu berupa hadis kursi. Dan bukan hanya bacaan, tapi juga tulisan. Kalau bil Quran, bacaannya saja. Bil kitab, tulisannya saja. Bima, bacaan dan tulisan. Itu lebih luas ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan padamu, berarti Quran, kitab, zikir, furqan, hadis kursi, itu ma unzila ilaik. Dan unzila nih harus diperhatikan dalam Al-Quran, ada unzila, ada nuzila. Anzala dengan nazzala, bedakan. Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani. Allah nazzala ahsanal hadits. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Huwallazi anzala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nazzala. Nazala turun. Nazzala menurunkan. Anzala juga menurunkan. Tapi menurunkan itu ada yang sekaligus, ada yang ditahan. Mana yang ditahan? Nazzala apa anzala? Dirasa-rasakan saja. Anzala, nazzala. Ya. Kan Al-Quran turun secara bertahap dan juga sekaligus. Nah, yang sekaligus seperti Lailatul Qadar, inna anzalnahu, semua. Ya. Syahr Ramadan allazi unzila.
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Itu bertahap. Yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar. Berita dari Allah bahwa Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap dan sekaligus. Pertama Rasul menerima surat Al-Alaq, lanjutkan Al-Qalam, Al-Muddath, Al-Muzammil, dan selanjutnya sampai Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, sampai wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat. Itu menurut sebahagian ulama ayat terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi. Sedangkan al-yawma akmaltu lakum adalah itu satu rangkaian ayat. Nah, berarti memang bertahap, itu nuzzila. Tapi setelahnya turun bertahap semuanya, Allah turunkan juga sekaligus. Seluruh Al-Quran 30 juz dengan sekian banyak bacaan diturunkan sekaligus kepada Rasul. Wah, berapa lama itu ya? Hah? Rasul menerima bacaan Al-Quran begitu banyak, 30 juz berapa lama? 1 detik nyampe. Gak masuk akal. Bukan wilayah akal. Beriman saja. Ya, kalau saya umpamanya sudah nulis buku 800 halaman, dikirimkan ke percetakan, 1 detik nyampe. Pakai teknologi aja begitu, apalagi teknologi ilahi, lebih dari itu. Rasul menerima bacaan sekian banyak bacaan, gak usah kita pikirkan berapa lama Rasul menerimanya, gak usah. Allah langsung berikan kepadanya. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila. Kalimat unzila dengan yu'minuna jelas berbeda. Formulasi kata yu'minun fi'il mudhari, kata kerja sekarang. Kata orang Sunda present continuous tense. Orang Sunda nya orang barat lah. Ya, yu'minun. Sedangkan unzila adalah fi'il madhi, menunjukkan masa lalu. Turunnya sudah masa lalu. Orang beriman sekarang. Dan keimanan kita naik turun, makanya dengan kata kerja. Artinya kata kerja itu adalah menunjukkan ada baru, ada naik, ada turun. Istilah para ulama balaghah, ini kan fiil ya, ini jumlah fi'liyah. Walladzina, kalimat yu'minuna adalah fiil, ada fa'ilnya adalah waw. Ini jumlah fi'liyah. Walladzina yu'minuna sudah jadi jumlah ismiyah, tapi yu'minuna itu sendiri adalah jumlah fi'liyah. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah dalam bahasa Quran, bahasa Arab. Kalau pemanya alhamdu lillahi, ini jumlah ismiyah. Na'budu, ini adalah jumlah fi'liyah. Istilah para ulama, tadullul jumlatul ismiyatu ala thubuti wad dawam, wa tadullul jumlatul fi'liyatu ala tajaddudi wal hudus. Artinya apa? Susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar memberi gambaran tentang makna yang terkandung dalam jumlah tersebut tetap stabil, tidak mengalami perubahan. Bisa dipahami? Saya kan ngomongnya pelan-pelannya. Ya. Susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, umpamanya al-masjidu kabirun, Muhammad tawilun, Umar qasirun. Itu jumlah ismiyah. Muhammad tawil, Muhammad tinggi, mau lagi duduk, lagi tidur tetap tinggi dia. Tapi kalau yazhabu Muhammadun, itu kata kerja, itu jumlah fi'liyah.
Itu tidak selalu. Nah, mesti kita perhatikan dalam Al-Quran kapan jumlah ismiyah, kapan jumlah fi'liyah dijiwai oleh kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jumlah ismiyah 3 jumlah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna, kalimat yu'minuna kata kerja. Nah, tidak tetap, keimanan mereka tidak tetap. Tapi Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin tetap. Ya. Umpamanya contoh lain, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Itu jumlah fi'liyah. Satu peristiwa saja. Tapi wallahu sami'un alim, jumlah ismiyah. Tidak mengalami perubahan. Nah, kita kembali. Bima unzila, terhadap apa yang telah diturunkan. Kalimat unzila, kata kerja lampau, kata kerja pasif, diturunkan. Di dalam Al-Quran ketika kita temukan kata kerja pasif, jangan diartikan aktif. Kata kerja aktif jangan diartikan pasif. Umpamanya, saya dulu pernah kerja di satu kantor cuma berdua. Kapan itu? Belum pada lahir antum semuanya. Saya sudah bekerja di satu percetakan tahun 1978. Nah, belum lahir kan? Jangan-jangan ibunya belum lahir nih. Ya. Satu kantor, yang satu kantor dengan saya orang tua, beliau penulis terjemah Al-Quran, sekarang sudah wafat. Kemudian saya berangkat keluar, kuliah di luar, kembali masih hidup beliau, dan beliau minta saya bikin kata sambutan buat karya beliau sebagai dukungan karya dia. Saya waktu itu berat. Saya bilang kepada beliau, siapa sih saya Pak? Gak ada artinya kata sambutan saya. Saya harap katanya, kau tulis pakai bahasa Arab. Berat saya. Belum sempat saya bikin. Dan saya belum sanggup saya membuat dukungan terhadap karya tersebut. Apa yang membuat saya tidak sanggup? Ada terjemahan yang saya tidak setuju. Apa itu? Dia menerjemahkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Di situ diartikan jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai. Saya tidak setuju pakai engkau murkai. Kalau an'amta, nanti sudah lewat ya. Belum dibahasnya ya. Ini an'amta, ini adalah kata kerja aktif ini ya. Atau fi'il mabni lil ma'lum. Sedangkan al-maghdub ini kata sifat isim maf'ul yang kalau dibuat kata kerja yughdabu. Al-maghdub jangan diartikan engkau murkai, yang dimurkai. Ya sama dong, enggak sama. Kenapa Al-Quran surat Al-Fatihah ketika bicara nikmat disebut dari mana sumbernya nikmat? An'amta. Ketika bicara kemurkaan tidak disebut siapa yang murka. Itu punya makna yang sangat mendalam. Ya. Makanya al-maghdub jangan diartikan engkau murkai, yang dimurkai. Siapa yang murka? Banyak. Allah, malaikat, mukminun. Tapi an'amta, yang telah engkau beri nikmat, siapa yang beri nikmat? Cuma engkau. Itu maknanya ya. Makanya tidak bisa sembarangan menerjemahkan. Kata kerja aktif, aktifkan terjemahnya. Kata kerja pasif, pasifkan terjemahnya.
Nah, unzila ini kata kerja pasif. Diturunkan. Berarti kalau diturunkan, kita saat membaca bima unzila lebih difokuskan proses turun, bukan siapa yang menurunkan, tapi proses turunnya. Artinya orang yang beriman terhadap yang diturunkan, kita berjuang bagaimana membuktikan keimanan kita kepada yang diturunkan Allah kepada Rasul. Quran diturunkan, bagaimana bacaan yang sebenarnya. Kitab diturunkan, bagaimana tulisan kitab yang sebenarnya. Jangan sampai dirubah-rubah. Bima unzila ilaika, ilaika jelas ini kepada Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablika, dan apapun yang diturunkan sebelum engkau. Sebelum Nabi Muhammad banyak nabi, banyak rasul. Ada yang menerima wahyu disebut kitab, ada yang menerima wahyu disebut suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ada Taurat, Injil, Zabur, dan ada juga para nabi, para rasul terdahulu tidak berbentuk wahyu yang dibacakan kepada umat, tapi mereka dapat wahyu. Semua nabi dapat wahyu. Ada orang yang mengartikan perbedaan nabi dengan rasul. Kalau nabi dapat wahyu tidak wajib mendakwahkan, kalau rasul dapat wahyu wajib mendakwahkan. Enggak mungkin. Jangankan nabi, Kang Lutfi aja wajib mendakwahkan. Ya. Iya kan? Wahyu dari Allah diterima Rasul, kita baca, dakwahkan. Ini ada yang berkata nabi dapat wahyu tidak wajib menyebarluaskan. Tidak mungkin itu. Yang ada yang lebih mudah dipahami, Rasul, dari Rasul ke Rasul ada pembaharuan syariat. Sedangkan Nabi sesudah Rasul dan tidak disebut Rasul, tidak ada pembaharuan syariatnya. Melanjutkan. Seperti setelah Nabi Musa, ada Nabi Samuel namanya. Ya. Yang di dalam Al-Quran kisahnya ada, tapi tidak disebut namanya. Yaitu yang mendapatkan tugas untuk mengajak umat berjihad, berjuang. Umat Nabi Musa, Nabi Musanya sudah tidak ada. Dalam tekanan, dalam intimidasi. Qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Umat zaman Nabi Musa, tapi Nabi Musanya sudah tidak ada. Ada Nabi berikutnya, pelanjut Nabi Musa, didatangi oleh masyarakat. Menurut tafsir itu Nabi Samuel. Datang mereka, mang, pakai mang? Enggak pakai mangnya, kepada Nabi Samuel aja. Tolong dah, jangan tinggal diam terus. Kami udah greget nih, mau perang. Enggak enak nih, enggak tahan lagi. Kita diintimidasi terus. Kirimkan kepada kami seorang panglima perang. Malikan nuqatil fi sabilillah, kami akan berperang di jalan Allah. Nabi tersebut berkata, serius? Kamu siap berperang? Jangan-jangan cuma omong dosong nih, omong doang nih, omdo lah. Maka Nabi berkata, setelahnya mereka berkata, nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Jangan-jangan kamu cuma semangat, tapi praktiknya nanti pas sudah siap berperang, sudah diajak berperang, ya silahkan duluan, emang di belakang ngaduakan. Jangan-jangan begitu kamu. Qala hazal atib in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana mungkin kami tidak berperang? Kami sudah tidak tahan nih. Keluarga kami diintimidasi, ditekan. Kami siap. Itu siapa itu Nabi yang dimaksud?
menurut tafsir itu Nabi Samuel, tidak disebutkan namanya. Nah, itu pelanjut risalah Nabi Musa. Baik. Jadi wa ma unzila min qablik, yang diturunkan sebelum engkau kepada para nabi, kepada rasul, dan tidak diperintahkan kepada kita untuk membacanya, tapi beriman. Kita diperintah beriman kepada para nabi, para rasul. Berarti beriman juga kepada wahyu yang mereka terima. Nanti di akhir surat ada kalimat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriq baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Berarti kalimat wa ma unzila, apakah seperti unzila ilaik, ada kitab, ada Quran, ada Furqan, ada zikr, atau bagaimana? Sudah beriman kepada unzila, ya. Min qablika, sebelum engkau, luas sekali sampai Nabi Adam. Wa bil akhirati hum yuqinun. Sama enggak dengan kalimat wa hum yuqinuna bil akhirah? Tidak sama. Kalau wa hum yuqinuna bil akhirah dengan wa bil akhirati hum yuqinun, jelas ada makna yang berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau wahum yuqinuna bil akhirati, ini jumlah, disebut jumlah haliyah, sedang mereka yakin kepada hari akhir. Dan dengan didahulukan kalimat wabil akhirati, ada penekanan, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Penekanan didahulukan. Ketika memang diterjemahkan dan mereka yakin kepada hari akhir, itu sudah berkurang maknanya. Dalam bahasa Arab, menempatkan satu kata di awal dan di akhir semuanya punya makna. Kalau ada orang yang bertanya, apa yang kau minum tadi? Teh yang saya minum. Artinya tidak minum yang lain. Itu kalau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Sunda, gak apa-apa. Teh yang saya minum, jeung kopi enak, jeung susu enak. Ya, bisa aja kalau bahasa kita mah. Tapi kalau bahasa Arab mah enggak. Teh yang saya minum, enggak ada yang lain. Iyyaka na'budu, enggak ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, enggak ada yang lain. Hanya engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun, hanya dengan akhirat kami yakin. Yakin beda dengan iman, ya. Yakin dan iman apa bedanya? Tentu bahasa kita pun berbeda. Iman ada kaitan dengan keamanan. Yakin enggak di Amerika ada namanya Gedung Putih? Yakin enggak? Di Amerika ada namanya kota Kanada, atau di sana ada California. Kan di California di Amerika, Kalijati di Jawa Barat, Kali Ungu ya, beda. Yakin? Beriman enggak? Ya enggak. Beda kan? Yakin dengan beriman. Udah, gak usah pakai definisi lah. Kalau sudah paham. Wabil akhirati hum yuqinun, terhadap akhirat mereka yakin. Yakin ada. Di samping yakin, itu beriman juga. Amanur rasul wa minan nasi may yaqul amanna billah wal yaumil akhir. Tapi ditambah dengan keyakinan. Sebelum berbicara iman, yakin dulu kepada hari akhirat. Nah, yu'minuna mereka, yuqinun mereka, artinya orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada yang diturunkan sebelumnya, pasti kepada hari akhirat mereka yakin. Saat ini ada orang yang rajin baca Quran. Saya kemarin hari apa ya, hari Sabtu, hari Kamis, kedatangan tamu
orang yang sudah lanjut usia, haji bersama saya tahun 96. Dia membawa anaknya, cerita tentang mantunya, yaitu istrinya si anak tersebut. Mengikuti satu ajaran yang berbicara tentang masalah tenang, solusi, tapi tidak yakin akan hari akhirat. Ngakunya beragama Islam awalnya. Dan sekarang dia hidupnya seperti itu aja, kumpul-kumpul di sana. Jadi bicaranya selalu energi. Selalu bicara energi. Saya tanya, dia percaya enggak kepada hari akhirat? Itu nampaknya tidak lagi percaya kepada hari akhir katanya. Tidak lagi bicara surga dan neraka. Jadi ketika ada kalimat dalam Al-Quran, Al-Jannah, An-Nar, sekarang Jannah ini. Ketika kita menikmati hidup, tenang, sejuk, itu Jannah. Ketika tersiksa, pusing, bingung, itu An-Nar. Begitu. Gak tahu itu konseptornya siapa itu. Dan ajaran tersebut bercampur. Dari Muslim ada, dari Hindu ada, dari Buddha ada, dari berbagai agama. Makanya Al-Quran menyebutkan wabil akhirati hum yuqinun, ditegaskan. Kalau betul muttaqin, yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Kalimat akhirah kebalikannya adalah al-ula, ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ula sekarang, al-akhirah nanti. Ya, ini ada pelajaran apa dari ayat ini? Banyak. Antara lain, orang yang beriman kepada Al-Quran pasti beriman kepada kitab terdahulu. Orang yang beriman kepada kitab terdahulu tanpa dilanjutkan dengan beriman kepada Al-Quran, berarti iman kepada kitab terdahulunya pun sudah cacat. Karena di dalam kitab terdahulu ada keterangan tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Saya masukkan di dalam tafsir surat Yasin ungkapan Bible. Bukan Bible, perjanjian baru. Kan begitu kan? Di Arab namanya Al-Ahdul Jadid wal-Ahdul Qadim. Di Inggris Bible. Di Indonesia perjanjian baru. Di Garut naon janji anyar. Janji anyar, janji heubel. Nah, diterjemahkan. Tapi Al-Quran tidak ada terjemahan. Semuanya menyebut Al-Quran. Keimanan kepada Al-Quran meliputi iman kepada kitab terdahulu. Tapi iman bukan mengamalkan, cukup mengamalkan Al-Quran, teramalkan ajaran sebelumnya. Makanya kita tidak dituntut untuk membaca kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Rasulullah SAW pernah menegaskan, sekiranya Nabi Musa saat ini hadir, maka yang akan dia ambil Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat gak usah sibuk-sibuk membaca kitab yang lama. Sudah tercakup dalam Al-Quran semua kandungan kitab-kitab terdahulu. Dan ada penyempurnaan dengan Al-Quran. Berarti kalau begitu, iman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iman kepada yang diturunkan kepada terdahulu, ada komunikasi imani antara kita dengan umat terdahulu, para pembaca kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau kita beriman kepada kitab yang terdahulu diturunkan, maka semua pembaca Taurat, Zabur, dan Injil saudara kita. Ya. Tapi betul-betul yang dibaca Taurat dan Injil. Sekarang ada enggak Taurat dan Injil? Seperti apa bacaannya?
Yang ada bahasa Indonesia, pasti Nabi Isa enggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Perjanjian lama bahasa Indonesia, Nabi Musa tidak pernah tahu bahasa Indonesia. Berarti itu bukan Taurat tapi terjemah. Injil juga terjemah. Saya sempat beberapa tahun yang lalu, waktu itu belum ada WhatsApp, masih hanya Facebook. Ada ceramah saya, kemudian ada yang mendebat non-Muslim. Saya bahas, saya jawab, dia ngirim debat lagi. Nih surat Maryam katanya, bicara begini. Nih surat Ali Imran bicara begini, kata dia. Saya jawab sederhana saja, itu bukan firman Allah. Yang Anda ungkapkan bukan firman Allah. Itu pemikiran manusia. Karena yang dia ungkapkan bahasa Indonesianya kan. Saya sederhana saja. Berkali-kali dia mengungkapkan surat sekian, ayat sekian. Surat. Tapi kan bahasa Indonesia. Saya cukup menyatakan itu bukan firman Allah. Firman Allah adalah asli. Sampai akhirnya dia tetap mengungkapkan, membaca sekian banyak terjemah surat Maryam, surat Ali Imran, surat Al-Maidah, kan banyak bicara tentang masalah Nabi Isa. Dia banding-bandingkan. Saya cukup yang Anda baca bukan Quran. Enteng aja, saya mah nggak usah capek-capek. Akhirnya saya tantang di akhir. Kalau memang perlu, saya bilang kita gini sajalah. Kita tampil di forum. Bawa umat Anda, saya pun akan bawa umat saya. Yuk kita diskusi. Forum terbuka. Setelah itu tidak nulis lagi. Nggak tahu kemana orangnya juga. Ya saya ajak begitu saja. Tetap aja saya dasarnya adalah yang Anda sampaikan adalah terjemah. Yang mungkin benar, mungkin salah. Mungkin tepat, mungkin tidak. Itulah kuatnya Al-Quran. Bima unzila. Jadi yang turun, bima unzila, benar-benar turun yang dibaca oleh Rasul. Demikian pula yang dibaca oleh Isa, oleh Musa. Itu yang kita imani. Bukan yang saat ini dibaca oleh umatnya yang bahasanya sudah berubah. Jadi kalau begitu, yang saat ini yang mengaku umat Nabi Isa, benarnya enggak umat Nabi Isa? Yang mengaku umat Nabi Musa, benarkah mereka umat Nabi Musa? Kita minta saja, coba baca satu ayat dari ayat yang dibacakan Nabi Musa. Demikian pula yang mengaku umat Nabi Isa, tolong bacakan satu ayat saja seperti yang dibacakan Nabi Isa. Kalau kamu bagaimana? Kalau kami 10 juz siap sekarang asal kamu siap dengar. Iya kan gitu. Santri Magdis dilawan. Iya kan gitu. Iya duduk 10 juz, oh enteng. 20 juz enteng kan gitu. Ya, udah. Kita lanjutkan ya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ada apa di balik bacaan ulaika? Ala hudam min rabbihim. Ada wau dibaca pendek. La tidak ada alif dibaca panjang. Inilah kitab. Ini adalah Alkitab. Ulaika ala huda. Itulah Al-Quran. Ya. Ternyata yang ada wawu mestinya u. La tanpa alif mestinya ulai. Tapi ini bacaannya ulaika. Jangan dirubah-rubah. Beginilah yang Allah turunkan berupa kitab yang diterima Rasul. Bacaannya ulaika. Begitulah bacaan yang Rasul terima dari Jibril.
Dan ini belum saya temukan apakah ada yang menerangkan ada apa di balik tulisan tidak sesuai dengan bacaan ini. Secara umum, ketika ada wawu tidak dibaca, di situ ada makna yang sangat luar biasa. Contohnya, tulisan dalam hadis al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama pasti begini tulisannya ulama. Tapi dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Begini tulisannya Al-Quran. Ya. Surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Maknya panjang tanpa alif. Justru di depannya ada wawu. Setelah wawu baru ada alif. Sehingga kalau wakaf, ada wakaf berlandaskan tulisan, ada wakaf berlandaskan qiyasi. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Untuk qiraat Hamzah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama. Boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Al-ulama. Itu au-nya itu tidak kedengaran. Nah, ada apa di balik tulisan al-ulama beda dengan umumnya tulisan yang dikenal oleh orang Arab? Punya makna. Al-ulama ditulis seperti ini meliputi semua orang yang berilmu, entah ilmu Al-Quran, ilmu hadis, matematika, pertanian, kedokteran, itu ulama. Ya. Jadi kata al-ulama, orang berilmu, mungkin bahasa kitanya sarjana, itu ulama. Dalam Al-Quran yang dimaksud al-ulama bukan sebatas punya ilmu, tapi punya ilmu yang mengantarkan dirinya semakin takut kepada Allah. Oleh karena itu ditulis pakai wawu. Oh, luar biasa Al-Quran begitu ya. Jadi tulisan dengan wawu itu memiliki makna bahwa ada kandungan dalam kalimat al-ulama yang tidak biasa digunakan atau yang tidak biasa dikenal masyarakat umum. Hanya satu tulisan al-ulama dalam Al-Quran. Ada juga ulama'u Bani Israel. Hanya 2 kali kata ulama dalam Al-Quran kan. Al-ulama'u dan ulama'u Bani Israel. Contoh lain untuk lebih meyakinkan hal ini, kajian ilmu balaghah yang bid'ahnya. Yang lain mau belajar balaghah nggak pernah sampai kepada masalah huruf nih. Ini mah tambah-tambah nggak apa-apa. Yang penting menyampai. Balik itu nyampe. Namun teu balik itu nyampe. Iya. Nah, contoh dalam surat Hud umpamanya, faqala al-mala'u. Al-mala'u tulisannya adalah begini. Al-mala'u. Dalam surat Hud umpamanya waqal mal'u lil ladzina bukan. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budullaha inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin alim. Faqala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi ma naraka taba'ak illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Itu al-mala'u, orang-orang besar pada zaman Nabi Nuh. Ditulis al-mala'u, besar apaan, biasa-biasa saja. Lain hanya dengan al-mala'u yang tertulis dalam surat An-Naml. Silahkan periksa.
dalam surat An-Naml. Di itu kisah Teh Balkis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terus apa bacaannya? Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Gitu lupa lagi ayatnya. Ya ayyuhal mala'u. Al mala'u tulisannya beda ya. Begitu kan tulisannya al mala'unya? Itu beda tuh. Ya ayyuhal mala'u aftuni. Wahai para pembesar, sampaikan pendapat kalian. Aku sangat memerlukan pemikiran lain untuk menyikapi ajakan Sulaiman. Sulaiman ngirim surat, dikirimkan melalui burung. Ini luar biasa ya. Nabi Sulaiman itu seorang raja, hartawan, ilmunya tak terbatas, sampai paham bahasa semut. Saya jangankan paham, dengar aja belum pernah. Suara semut kayak apa belum pernah dengar. Nabi Sulaiman paham. Dan beliau memohon kepada Allah bimbingan agar mampu mensyukuri nikmat ilmu, harta, kedudukan. Auzi'ni an asykura ni'matak. Dan Allah mendengar permohonan Sulaiman dengan kerendahan diri, rendah hati. Kalimatnya, adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin. Adkhilni, masukkan aku ya Allah. Kalau ingin dimasukkan, di luar, di dalam. Di luar kan, belum bisa masuk, ingin dimasukkan oleh Allah. Dan memohon kepada Allah, jangan pakai syarat apa-apa ya Allah. Aku mohon engkau masukkan aku dengan rahmatmu saja. Mau masuk ke mana man? Fi ibadika salihin. Ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Itu hamba-hamba yang saleh. Sulaiman merasa masih di luar. Ingin masuk, enggak mampu. Mereka saleh, aku siapa? Allah Akbar. Mohon kepada Allah agar dimasukkan dengan rahmatnya. Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman, dan setelahnya berada di dalam golongan hamba yang soleh, terbukti dia semakin merendah. Itulah ya, kesolehan seseorang semakin merendah. Ini perlu dijiwai oleh kita. Saat ini mencari ilmu gampang. Bisa sambil tiduran. Dengarkan suara ceramah melalui apa, gampang saat ini. Zaman dulu enggak ada. Kiai 50 tahunan yang lalu enggak pernah dengar ceramah pakai handphone, enggak pernah. 100 tahun apalagi rekamannya juga belum ada. Sekarang luar biasa, bisa milih kita ulama seluruh dunia. Tapi ingat, mendapatkan ilmu gampang, tapi barokahnya ilmu lebih susah saat ini. Itu yang harus kita sadari. Makanya harus betul-betul kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu yang merubah akhlak kita, yang memperbaiki akhlak kita. Apalah artinya luas ilmu kalau akhlaknya tidak membaik, tidak berubah. Ya kadang-kadang, mungkin bukan di sininya, di pesantren lain ya. Santri berjiwa individualis. Ngapain mikirin orang lain? Aku, nggak perlu dia.
Aku nggak mau jadi orang yang memerlukan dan nggak mau jadi orang yang diperlukan. Nyombong amat. Emang betul, nggak akan pernah perlu orang lain. Itu adalah merupakan bekal dari iblis. Kesombongan. Nah, banyak tadi kalimat al-ulama. Kenapa al-ulama ditulis pakai waw? Ulama yang betul-betul tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat al-mala'u, Ratu Balkis manggil, wahai para pembesar, sampaikan kepadaku pemikiran kalian, apa yang mesti kita lakukan menghadapi surat dari Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka ini dipahami, tulisan al-mala'u dengan waw ini beda kedudukannya para pemimpin, para pembesar yang dihadapi oleh Nabi Nuh dengan yang dihadapi oleh Nabi Sulaiman yang bersama Ratu Balkis itu. Ini pemimpin-pemimpin cerdas, pembesar-pembesar yang bijak. Makanya setelahnya si perempuan nanya, tolong bagaimana pandangan kalian? Jawabannya apa coba? Jawaban mereka apa? Gimana? Ferry ada jawabannya? Emang pertanyaannya juga gak ketemu, bagaimana jawabannya ya? Iya. Iya, cari jawaban pertanyaannya aja belum tahu. Ya. Itu kan luar biasa kan kalimat mereka. Kami siap, tapi kami tidak mendahului engkau. Luar biasa ya, santun, gagah tapi santun. Makanya ditulis al-mala'u pakai wawu. Sedangkan yang al-mala'u ini nyombong di hadapan Nabi Nuh. Ya. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi ma naraka tab'ak ila alladziina hum aradhiluna badiya ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Itu ungkapan para pembesar di hadapan Nabi Nuh. Nuh, jangan macam-macam lah. Pengikut kamu orang-orang rendahan, orang-orang kampungan. Kamu bohong. Tapi kalimat menyatakan bohong, lidah mereka tidak kuat. Bal nadhunnukum kadzibin. Kami menyangka kamu bohong. Pakai menyangka coba. Ya, tidak yakin mereka. Gak ada bukti Nabi Nuh bohong. Makanya mereka bal nadhunnukum kadzibin. Nah, ini saya berharap ya, ikhwan akhwat, kata per kata dari Al-Quran itu diresapi. Kenapa nadhunnukum ya? Tidak nuqinu bi annakum kadzibun, tapi nadhunnukum kadzibin. Nah, ini kembali kepada wawu. Al-ulama pakai wawu. Berarti ulaika ini kenapa pakai wawu? Dibaca pun enggak. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti ada rahasia di balik penulisan ini. Untuk surat ini, untuk surat Al-Baqarah menggunakan ulaika ala hudan. Ulaika yang dimaksud mereka itulah. Kalimat mereka itulah menunjukkan jauh. Mereka banyak dan jauh. Saat kita menjiwai ulaika ala hudan min rabbihim, sepatutnya kita berkata, saya masih di sini. Mereka yang sukses di sana jauh. Dan kalimat ulaika terkadang digunakan untuk litta'zim, terkadang untuk littahwil, terkadang untuk lilistihza.
Penggunaan ulaika terkadang untuk mengagungkan, memuliakan, terkadang untuk ditahwin, menghinakan. Kalau mengagungkan, memuliakan, oh mereka jauh di sana, aku masih di sini aja. Kalau untuk menghinakan, jangan sini, jangan sini, sana. Ah, itu menghina itu. Ulaika. Makanya dalam Al-Quran kalimat ulaika ashabul jannah, ulaika ashabun nar. Itu buat yang mentadaburi secara mendalam, ketika membaca ulaika saja, itu akan langsung tergetar hatinya. Ya saya masih gini-gini aja. Mereka sudah ala hudan. Coba terjemah ulaika ala hudan apa? Nah, setuju nggak terjemah itu? Ulaika ala, apa arti ala? Apakah ala artinya mendapat? Gimana Syahilal? Ini. Iya. Ini kalau tampilannya Syekh banget. Iya. Kalah Syekh Yusuf kalah nih. Iya. Ya. Kalimat ulaika ala. Mereka ala. Ala itu kan di atas, bukan mendapat. Jauh berbeda makna di atas dengan mendapat. Kalau mendapat mungkin dimanfaatkan, mungkin enggak. Kalau ala sudah benar-benar berada di atasnya. Itu kan, mari kita nikmati kata per kata dari Al-Quran. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itulah. Oh, kita masih di sini, mereka sudah di sana. Mereka di mana? Ala hudan, di atas petunjuk. Kemana petunjuk jalan mereka berada di atas, gak mungkin menyimpang, gak mungkin lepas. Kalau kita berada di atas motor, ya, motor ke Jalan Riung Purna, ya kita ikut kan gitu. Kalau motor ke Jalan Riung Mumpulung, ya ikutlah gitu. Ala hudan. Berarti kalimat ala hudan itu menunjukkan bahwa perjalanan mereka betul-betul diatur dan mengikuti petunjuk. Ulaika ala hudan. Ingat kepada salah seorang guru saya namanya Profesor Dr. Abdul Hamid Al-Ubaisi. Beliau adalah dosen, guru besar Al-Adab wan Naqd, ya, sastra dan kritik sastra. Dia berkata, laqad waffaqanillahu an wajadtu fi qawli ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim anna li kalimati ala sirran balaghiyan yadullu ala anna an-nasa yanqaduna lil akhlaqil karimah wal akhlaqul karimah tanqadu lir rasul. Maksudnya apa? Saya dapat taufik dari Allah menemukan rahasia makna ala dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam terjemahan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Enggak, bukan cuma berbudi pekerti, tapi di atas budi pekerti yang agung. Apa makna di atas? Artinya manusia digiring untuk berakhlak yang agung, dan akhlak yang agung punya atasan, yaitu Nabi Muhammad. Dalam maknanya ya. Artinya apa? Sekian banyak manusia, tutur katanya menakjubkan, perilakunya mengagumkan. Kalau tampil mempesona orang yang memandang, tidak punya arti semuanya itu kalau tidak tunduk kepada atasan. Siapa atasan mereka? Rasulullah SAW. Artinya
Bila sekian banyak orang dikenal baik di dunia, Mahatma Gandhi orang baik. Orang mana Mahatma Gandhi? Juga ingat tuh. Lenin orang besar. Karl Marx orang besar. Kemudian Bunda Teresa. Ada yang pernah dengar nama ini? Iya. Sangat penuh perhatian kepada orang-orang lemah, orang hebat. Semuanya tidak akan dapat nilai apapun dari Allah kalau tidak tunduk kepada atasan akhlak. Siapakah atasan akhlak? Rasulullah. Makanya kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim jangan diartikan berbudi pekerti. Wa innaka la'ala ya khuluqin azim. Ini kalimat ala, sungguh di atas. Berarti Rasul itu di atas akhlak yang agung. Bukan cuma berakhlak yang agung, bukan. Kalau cuma sekedar berbudi pekerti yang agung, Abu Thalib akhlaknya bagus. Paman Rasul. Tapi tidak dinyatakan akan masuk surga. Mana bukti Abu Thalib akhlaknya bagus? Begitu cintanya kepada Rasul. Kok mencintai Rasul? Ya bukan kerasulan yang dicintai. Keponakan. Jadi Abu Thalib cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan mungkin bukan kepada Nabi Muhammad. Kepada Encep Muhammad. Kalau orang Garutnya, Encepnya. Jadi kepada Muhammad sebagai anak. Sehingga ketika Nabi Muhammad terancam bahaya, malam-malam Abu Thalib membangunkan, ya Muhammad, qum, bangun. Ada apa paman? Di luar banyak yang ngancam kamu, pindah tidurnya. Di rumah, di kamar paman, tukeran. Siap. Dia siap pasang badan, menjaga keselamatan Nabi Muhammad. Bukankah itu akhlak yang baik? Jelas baik sekali. Kalah kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan Abu Thalib. Tapi tidak ikut kepada Rasul. Akhlak dia baik tapi tidak ikut kepada atasan. Itulah wa innaka, dan sungguhnya engkau sungguh di atas akhlak budi pekerti yang agung. Makanya kata per kata pahami Al-Quran dan digali makna. Bila memang belum diketahui, stop dulu, cari maknanya. Nah, kembali kepada ulaika. Ini ngajinya gini aja ya, kemana-mananya. Ya, biar nyambung ya. Sebab Al-Quran itu satu kesatuan. Makanya kalau membaca Al-Quran di tengah ayat bernapas diulang. Karena satu kesatuan. Apabila memang berhenti tidak mengganggu makna, lanjutkan. Bila mengganggu makna, diulang. Jadi kalimat ala hudan mir rabbihim, ala hudan, ini adalah petunjuk dengan nakirah, tidak ala huda. Itu punya makna lagi ya. Tidak alal hudal ladzi mir rabbihim atau alal hudal ladzi huwa mir rabbihim, tapi ala hudan mir rabbihim. Kalimat hudan dengan nakirah menunjukkan bahwa petunjuk ini tidak terukur. Jadi kalau kita menemukan dalam Al-Quran ada yang makrifat, ada yang nakirah, udah pada tahu bedanya nakirah dengan makrifat? Ada yang tahu, ada yang enggak. Qalamun nakirah, al-qalamu ma'rifah, qalami ma'rifah. Sudah pasti itu ma'rifah. Bandung nakirah atau ma'rifat? Bandung ma'rifat. Cuma satu Bandung sedunia. Jakarta ma'rifat.
Madinatun. Nah kira satu kota. Al-Madinatu pasti. Ya. Gampang ya memahaminya. Nantilah pembahasan tentang nahunya. Ya. Insya Allah dah pada mau pulang sih. Jangan pulang dah. Lanjutkan nanti ngajinya. Insya Allah kalau ada waktu kita pelajari kitab Alfiyah, kita pelajari kitab Balaghah kalau ada waktu. Kan dalam Alfiyah sebutkan kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun thumma harfun kalim. Di situ ada isim, ada fi'il, ada harf tanda isim, ada al. Nah, itu al yang ma'rifat. Ya baik. Ala hudan. Berarti petunjuk ini tidak ada batasannya. Petunjuk untuk akal, petunjuk untuk perasaan, petunjuk untuk keyakinan, petunjuk komunikasi dengan Allah, petunjuk komunikasi dengan sesama manusia, petunjuk menghadapi kenyataan. Hudan banyak sekali. Makanya pakai tanwin. Ulaika ala hudan. Kalimat hudan dilanjutkan dengan mir rabbihim. Kenapa tidak minallah? Ya. Ada makna. Berbeda antara mir rabbihim dengan minallah. Kalau minallah menekankan ketauhidan Allah. Tidak ada sebutan nama Allah kecuali untuk zat yang maha satu, pencipta alam raya. Sejak dahulu sampai saat ini, tidak ada seorang ibu yang hamil sudah 8 bulan. Ini udah di USG, udah. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Rencana namanya siapa? Allah, nggak ada. Iya, nggak ada. Atau Muhammad Allah, nggak ada. Yang ada Abdullah, Jundullah, Saifullah. Karena Allah itu tauhid, satu kesatu, satu nama Allah. Sedangkan kata Rabbihim ini sifat Allah. Pencipta, penentu, pemberi, tempat kembali. Lebih rincinya sabbihisma rabbik al-a'la alladzi khalaqa sawwa qaddara hada akhraja al-mar'a faja'alahu. Itulah sifat Allah, sifat Rabb. Ya. Jadi kalimat mir rabbihim, petunjuk dari Rabb mereka, artinya apa? Petunjuk yang turun dari zat yang maha tahu tentang keperluan mereka. Petunjuk yang turun dari zat yang maha kuasa untuk merubah keadaan mereka. Petunjuk yang berkehendak sesuai kehendaknya, itu Rabb. Tapi kalau minallah lebih menekankan ketauhidan. Makanya kalau kita mau menyampaikan permohonan kepada Allah, lebih sering menggunakan Rabbana. Itu Al-Quran ya. Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbana afriq alina, Rabbana innana amanna. Ada kalimat Allahumma berkaitan dengan tauhid. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tu'izzu man tasha tudhillu man tasha. Itu siapa yang akan jadi gubernur Jawa Barat setelahnya lewat tanggal 27-nya? Nanti akan tanggal 27 ada pemilihan gubernur Jawa Barat, Jawa Timur, pemilihan wali kota Bandung, kemudian sebagainya. Siapa yang akan jadi tu'til mulka man tasha? Engkau ya Allah yang mendatangkan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Orang enggak mau, kalau engkau kehendaki pasti jadi. Orang tidak mau jadi. Orang yang mau kalau Allah tidak menghendaki tidak akan jadi. Makanya bagi kita memilih, niatkan, luruskan karena Allah. Dan Allah sudah menetapkan siapa yang akan jadi. Buat apa kalau begitu? Pakai kampanye ibadah, ngajak orang ke jalan yang benar. Makanya kasihan kalau kampanye tidak niat ibadah, gak menang lagi. Wah udah menderita 2 kali.
Udah buang-buang duit lagi, udah menderita terus-terusan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalimat ulaika sampai 2 kali. Ada apa di balik pengulangan? Itu juga harus dipahami oleh kita lebih dalam. Tidak ada pengulangan dalam Al-Quran kecuali ada tambahan makna. Ya. Dan itu harus kita pahami betul tuh. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terulang sampai 30 kali lebih. Berarti ada 33 makna untuk fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, karena diulang 33 kali. Jangan disamakan walaupun terjemahnya sama. Yang pertama fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban berhubungan dengan wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatun wa nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan. Yang berikutnya fabi'ayyi ala'i berkaitan dengan khalaqal insana min shalsal. Terus sampai akhir. Nah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika yang pertama punya makna, ulaika yang kedua punya makna yang sama terjemahnya, maksudnya berbeda. Wa ulaika humul muflihun, ini perlu panjang keterangannya sampai pekan depan. Cukupkan saja sampai di sini ya. Silahkan ada yang bertugas tilawah. Saya cukupkan sampai di sini. Tilawah bagian ikhwan akhwat sekarang. Ikhwan, akhwat. Oh iya. Ya, silakan tilawah sampai maghrib. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.